Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ai Susanti dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yakni kedudukan keputusan Sabekerte Majelis Desa Adat Bali dalam penyelesaian wicara adat. Iya, pemirsa Bali TV, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menghadirkan informasi yang sangat menarik ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Di sebelah kiri saya kembali kehadiran beliau adalah Bapak Ketut Sumarte selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang kembali hadir memeriahkan layar kaca dan siap membagikan informasinya kepada Anda pemirsa. Kita sapa dulu Om Swastiastu Pak Tut. Om Swastiastu Bayu. Inggih punapi gatre rahina mangkin Pak Tut. Hangayu bahagia tetap pulih kesuacanan. Inggih. Segara-gar sadi rahayu. Inggih, dumugi rahayu sareng sami Pak Tut nggih, di mana di tengah kondisi pandemi Covid yang astungkara semakin melandai Pak Tut nggih. Semakin melandai. Inggih, mudah-mudahan. Izin tiang ampunten ngangge masker. Inggih. Mudah-mudahan rahayu niki sareng sami. Ya pemirsa, untuk kesempatan kali ini Pak Tut selaku pembicara atau narasumber kita, beliau tidak menggunakan masker, tapi tetap saya dengan menggunakan masker karena beliau akan banyak sekali menjelaskan apa topik yang akan kita bahas hari ini. Nah Pak Tut, mengenai kedudukan keputusan Sabekerte Majelis Desa Adat Bali dalam penyelesaian wicara adat, itu topik kita kali ini. Kita ingin tahu dulu Pak Tut, napi sih sebenarnya nih ke Sabekerte? Nah, niki pertanyaan penting. Sedurung nanti kita berbicara tentang keputusannya Bu Ayu, kita kenali dulu apa itu Sabekerte. Nah, jadi Sabekerte itu adalah padanannya kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia semacam majelis hakim yang mengambil keputusan terkait dengan wicara adat. Nah, siapa itu anggota Sabekerte? Sabekerte itu ada 2 tingkat dia di Majelis Desa Adat Bali. Jadi Majelis Desa Adat Bali itu mencakup Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali, itu ada 57 Majelis Desa Adat Kecamatan, kemudian ada 9 MDA Kabupaten, Kota, dan Kecamatan, Kabupaten dan Kota, kemudian ada 1 MDA Provinsi. Nah, kalau Sabekerte itu adanya di MDA Kabupaten atau kota bersama kemudian di MDA Provinsi Bali. Jadi seluruh Bali ada 10 Sabekerte. Nah, ini. Jadi Sabekerte inilah majelis hakim dalam kaitan dengan penyelesaian wicara adat. Itu Sabe itu yakni kumpulan orang-orang. Itu jadi suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang itu, kemudian kerte itu artinya adil gitu. Beda dengan krete gitu. Nah, tapi bedanya Pak Tut? Niki kalau kerte itu artinya adil, kalau krete artinya menurut kamus itu bisa lebih luas dari adil. Dia maju, berkembang, kemudian sejahtera, makmur, termasuk di dalamnya berkeadilan. Inggih, berarti niki Sabekerte. Sabekerte hanya khusus untuk mengadili gitu, terkait dengan wicara adat. Kalau wicara itu adalah perkara murni adat gitu. Ilinga melipisan, jangan sekali-sekali menyatakan tiang wenten wicara padahal maunya itu adalah sekedar napi menyampaikan persoalan atau menyampaikan unek-unek gitu. Gitu kan sering ada gelar wicara gitu. Wicara itu maksudnya adalah gelar wacana gitu. Wacana baos. Wacana ini kalau wicara itu jadi artinya persengketaan atau perkara adat. Nah, itu murni dia. Nah, jadi Sabekerte itu adalah lembaga pengambil keputusan terkait dengan wicara murni adat di Bali. Itu dia. Nah, mekanisme penyelesaian wicara adat di
dalam tatanan desa adat dan majelis desa adat di Bali itu ada berjenjang dia. Pertama ada di desa adat. Di desa adat tentu mengutamakan adalah perdamaian. Patut. Perdamaian, tetapi kan tidak selalu semuanya selesai dengan damai. Walaupun idealnya adalah damai gitu. Ada kalanya perdamaian tidak tercapai, maka mesti diselesaikan di desa adat lewat yang namanya kerte desa. Jadi kerte desa itu adalah peradilan adat di desa adat, gitu sederhanakan dia. Itu kalau di desa adat terdiri dari krama atau perjuru yang paham hukum adat dan diketuai kerte desa itu oleh bendesa adatnya atau sebutan lain gitu. Kira pemucuk adat mereka. Kenapa? Karena dialah yang paling paham mestinya terkait dengan adat dan hukum adat di desa adat bersangkutan. Gitu. Kita tahan dulu sampai bendesa adat niki, Pak Tut nggih. Ya pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita bersama Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, kita masih di program acara dialog, masih bersama Bapak Ketut Sumarte selaku Majelis Agung Penyarikan Desa Adat Provinsi Bali. Nah, puniki pemirsa Bali TV, tadi di segmen yang pertama kita sudah membahas apa itu sebenarnya sabekerte, bukan krete tapi kerte. Nah, tadi sudah disampaikan anggotanya di sini salah satunya adalah bendesa adat. Ya, kalau di desa adat. Kalau di desa adat. Nah, kita sambung lagi perbincangan kita pemirsa karena tadi terputus sampai di bendesa adatnya dulu, Pak Tut. Jadi sekali lagi mulai jenjangnya dari desa adat. Di desa adat terutama itu pasti didorong lewat upaya perdamaian. Lewat upaya perdamaian itu prinsipnya duenang sareng-sareng kan gitu. Prinsip adat nih kan gilik seguluk gitu. Gilik itu bulat, seguluk ya, seiring searah lah, seiring sejalan gitu. Gilik seguluk, pare separuh, pare separuh bagi setengah itu take and give di kedituan bahasanya tuh gitu. Itu take and give. Jadi bagi setengah musyawarah di situ. Kemudian selunglung sebaya antake, seluung-luung sebaya antake. Seia sekata sehidup semati gitu. Dia hidup raga mati iba gitu kan. Tadi prinsip gitu. Mati iba hidup kai gitu, kasarnya itu kan seperti itu. Nah, dari sarpane iya. Jadi seperti jalannya ular, sarpane jadi jalan ular. Iya, itu seperti itulah dia gitu. Ampunang sarpenanya. Sarpenanya nanti seperti dayan lipi timpal ngoyong-ngoyong cotot gitu. Nah, itu di desa adat. Kalau perdamaian tidak terjadi, maka diselesaikan lewat kerte desa. Kerte desa anggotanya sekali lagi itu adalah orang-orang yang paham, krama yang paham hukum adat dan adat Bali, ditunjuk oleh perjuru desa adat lewat pemucuknya bernama bendesa keliang adat atau kelihan adat atau sebutan lain. Niki lagi ada beda istilah antara kelihang dengan kelihan gitu. Kelihang dengan kelihan. Kalau kelihang berarti tidak berdasarkan urutan umur. Siapapun yang menjadi ketua, dia dituakan. Kelihang itu bahasa Indonesianya dituakan. Walaupun dia lebih muda, walaupun dari sisi ini ke junior, tapi begitu kita jadikan dia ketua, itu maka namanya akan menjadi kelihang. Kalau kelihan itu artinya lebih tua, otomatis berdasarkan urutan senioritas. Niki soal bahasa niki. Kelihang dengan kelihan. Orang yang dituakan dengan orang yang lebih tua gitu. Kan kalau misalnya tiang malunan lekat kan mungkin tiang dari
yang lebih mudah nanti akan jadi gitu. Jadi biasanya nih ke urut kacang dia itu. Jadi senioritas itu. Nah, ketika kemudian sudah diputuskan lewat kerte desa berdasarkan awig-awig, berarem, pasuara, kemudian dreste-dreste, juga ada pihak yang berkeberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh kerte desa, maka itu menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ke Majelis Desa Adat. Nah, di Majelis Desa Adat ada 3 tingkatan itu. Di kecamatan lewat mediasi. Di MDA kecamatan hanya mediasi gitu. Jadi kan mediasi pertama sudah ada di tingkat desa. Bahkan biasanya sebelum ke desa ada di tingkat banjar, sebelum banjar ada di tingkat keluarga. Nah, berlapis-lapis nih gitu, tatanan adat kita. Nah, itu ketika kemudian ke majelis di tingkat kecamatan itu lewat mediasi. Mediasi hasilnya hanya 2 nanti keputusannya, sepakat atau tidak sepakat. Dan dia ya. Kalau sepakat pragat tempun derike dan lagi naik dia. Tapi ketika tidak sepakat, maka dia naiklah banding keputusan di desa adat tadi itu, di kerte desa adat itu, naik banding dia ke kabupaten. MDA kabupaten niki nanti mengambil keputusan lewat sabekerte. Gitu. Nah, tetapi sebelum ada keputusan sabekerte, maka mekanismenya di Majelis Desa Adat, tatanan sistem penyelesaian wicaranya ini di MDA, Majelis Desa Adat itu melalui pentahapan. Jadi pihak yang berkeberatan mengajukan permohonan, kemudian dengan lampiran bukti-bukti, kemudian bukti-bukti itu akan dicek apa sudah lengkap atau belum, kemudian ada penureksan. Itu. Jadi Majelis Kabupaten Kota akan membuat menetapkan anggota yang namanya sabe panurekse. Gitu. Sabe panurekse ini adalah tim yang memeriksa. Turekse nih kan penureksan itu turekse periksa bahasa Indonesianya. Panurekse berarti pemeriksa. Sabe panurekse itu terdiri dari biasanya di situ prejuru desa adat yang memang membidangi bidang bersangkutan. Ada persoalan pelemahan, ada persoalan pawongan, ada persoalan pariangan, gitu. Itu dia sabu penurekse niki yang memeriksa. Memeriksa, satu pemeriksaan berkas, kedua pemeriksaan saksi-saksi. Itu saksi-saksi yang berbicara, kemudian ada juga ada saksi ahli, ada juga saksi fakta. Fakta artinya nike nawang ya, nawang ulian dia melihat, sangkaning nyingakin, sangkaning kemudian mendengar langsung, dan itu saksi fakta, gitu. Nggak bisa dia berpendapat. Kalau saksi ahli dia berpendapat, dan dados dharma tetimbang bahasanya dalam tatanan adat, gitu. Tapi kalau saksi fakta, nah pini tawange ganike pernah tahu karena melihat, tahu karena mendengar, tahu karena merasakan langsung. Kalau ulian ningah-ningah dan ya tadi kita, dan nah tiang anu kone misi kone lah kesaksiannya dan manggo ya gitu. Nah itu penureksan. Jadi sabe penureksa di kabupaten itu nanti akan mengumpulkan itu data-data fakta, kemudian menganalisis dari data itu kemudian ada kesimpulan dari wicara yang diperiksa.
Setelah itu kemudian akan membuat rekomendasi. Gitu. Rekomendasi ini penyelesaian atas wicara yang ditureksa. Rekomendasi disampaikan kepada majelis, kepada Sabekerta. Gitu. Kalau di kabupaten kota, Sabekerta itu diketuai oleh Bendesa Madya. Itu MDA Kabupaten Kota. Nah, kan itu di tahapan iki. Jadi Sabe bau berdasarkan hasil penureksan dari Sabe penureksa, kemudian Majelis Kabupaten Kota lewat Bendesa Madya berserta Penyarikan Madya akan membuat undangan mengundang Sabe Kerta di Kabupaten Kota untuk melakukan pasukertan. Pasukertan itu persidangan gitulah anunya, padanannya itu. Jadi tureksa, maka kemudian mekanismenya Sabe panureksa tadi itu akan memaparkan ini hasilnya. Nah, udah itu dikaji lagi oleh Sabekerta. Nah, Sabekerta jika diperlukan, jika sudah dianggap cukup, udah akan diambil keputusan. Keputusannya bisa bulat, bisa tidak bulat itu. Jika dirasakan dari hasil panureksan Sabe panureksa itu belum cukup, lagi pihak Sabekerta itu boleh lagi melakukan penureksan untuk melengkapi gitu. Nah, mari kita andaikan ini sudah buluk dia, sudah dianggap cukup, maka kemudian adalah keputusan Sabekerta di kabupaten kota. Kan itu di Majelis Desa Adat Kabupaten Kota. Nah, kan sudah ada keputusannya. Keputusan Sabekerta MDA Kabupaten Kota ini kemudian akan ditunggu sampai 2 minggu kalih wuku. Kalih wuku setelah dia diputuskan, kemudian disampaikan kepada para pihak yang mewicara, sampaikan ke desa adat untuk melaksanakan keputusan ini, mengamankan keputusan Sabekerta ini. Jika 2 minggu sejak itu tidak ada pihak yang berkeberatan, maka keputusan Sabekerta di Kabupaten Kota, di MDA Kabupaten Kota dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap. Yang liwat nih ke Napi Wastana dari 2 minggu baru mengajukan keberatan secara administratif dan memenuhi persyaratan. Dan palingan hanya 2 minggu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pihak yang berkeberatan? Kan Bu Ayu. Nah, mungkin kalau ada pihak yang berkeberatan atas keputusan Sabekerta MDA Kabupaten Kota, maka ada satu lagi kesempatan, itu mengajukan keberatan itu ke pihak MDA Provinsi Bali. Nah, jadi mekanismenya sama seperti kabupaten kota, karena mutatis mutandis dia, artinya berlaku sama. Ada permohonan dilengkapi dengan bukti-bukti. Prosesnya juga seperti di kabupaten kota. Nah, jadi MDA Provinsi Bali itu lewat Bendesa Agung dan Penyarikan Agung akan membentuk kembali Sabe panureksa di tingkat MDA Provinsi Bali. Nah, bedanya dengan kabupaten kota, Sabekerta di MDA Provinsi Bali itu ada anggota dari perjuru harian, kemudian ada juga dari Nayake. Nayake ini semacam tim ahli gitu, lead bank di MDA Provinsi. Dan ada juga nanti pihak-pihak lain yang dilibatkan. Nah, Sabe panureksa juga melakukan panureksan dengan mekanisme yang sama seperti dilakukan di kabupaten kota.
pemeriksaan administrasi, pemeriksaan saksi-saksi, jika diperlukan, kerap kali penyelesaian wicara di Provinsi Bali itu dilakukan pemeriksaan setempat. Berarti terjun ke Nggih, lokasi langsung. Nggih. Hari niki itu di provinsi sedang menyelesaikan wicara wonten sabe panureksa MDA Provinsi Bali punika sedang melakukan pemeriksaan ke lapangan. Dan langsung ke lapangan niki. Itu untuk memastikan bagaimana kondisi lapangan dari objek yang diwacarakan. Oke, inggih Rika Dumun Pak Teke. Ya pemirsa Bali TV, masih ada 2 segmen. Kita masih bersama Pak Ketut. Nanti di segmen yang ketiga dan keempat kita akan sambung perbincangan kita. Kita akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, masih bersama Pak Ketut, masih bersama topik kita yakni kedudukan keputusan Sabekerte Majelis Desa Adat Bali dalam penyelesaian wicara adat. Ya pemirsa Bali TV, jika tadi kita sudah membahas pada segmen yang sebelumnya yakni bila diperlukan itu akan sampai terjun ke lokasinya langsung. Betul. Seperti Nika, Pak Ketut. Niki Tiang mau memperjelas kembali Pak Ketut, apakah saat diperlukan atau setiap kasus harus terjun ke lokasi? Nah, ini pertanyaan menarik. Kerap kali yang terjadi dalam setiap wicara yang diselesaikan lewat mekanisme pasukertan di MDA Provinsi Bali itu ada pemeriksaan setempat. Gitu. Terutama untuk yang berkaitan dengan palemahan. Itu misalnya batas desa, kemudian soal pekarangan desa, ayahan desa, gitu loh. Kan memang harus lihat lokasinya. Ada dulu itu perebutan tentang setre, tentang pura dalam, gitu aneh-aneh raga di Bali, jak setre perebutan, pura perebutan gitu. Padahal lingsir-lingsirnya dulu itu sudah baik-baik saja gitu, menggunakan bersama baik-baik saja. Majani raga harus tiang lah niki, ternyata aja anggo bareng-bareng, dan dua nang sarang-sarang, anggen sarang-sarang gitu. Nah itu dia, tapi itulah dinamika kita di lapangan. Sehingga untuk memastikan itu kerap kali harus ada pemeriksaan setempat oleh sabe panureksa. Setelah jadi ada pemeriksaan administratif, bukti-bukti secara tertulis itu, kemudian ada pemeriksaan saksi-saksi, ada pemeriksaan setempat, maka Sabekerte akan merumuskan hasil panureksannya. Sama seperti di kabupaten kota, ada latar belakang masalah segala macam disampaikan, seperti keputusan pengadilan lah nih, gitu. Itu sampai kemudian ada kesimpulan atas wicara itu, kemudian ada juga rekomendasi dari Sabe Panureksa MDA Provinsi Bali kepada Sabekerte MDA Provinsi Bali. Nah, selanjutnya atas itu hasil pemeriksaan, hasil panureksan dari Sabekerte itu diajukanlah ke Sabekerte MDA Provinsi Bali. Niki sesuai dengan topik kita. Jadi nanti berdasarkan hasil panureksan Sabe Panureksa MDA Provinsi Bali, Sabekerte melakukan pasukertan persidangan dipimpin oleh Bendesa Agung, didampingi oleh Penyarikan Agung, Petengan Agung, beserta MDA Bendesa Madya, MDA Kabupaten Kota se-Bali. Itu Sabekertenya. Jadi Bendesa Agung, Penyarikan Agung, Petengan Agung, kalau organisasi niki kan KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, sama kemudian nanti MDA.
Jadi Bendesa Madia Kabupaten Kota Sebali. Jadi 9 orang ditambah 3 orang, ada juga Nayake, di situ kira-kira 12 sampai 15 orang di provinsi. Nah, nikeun nepasin akan ngambil keputusan atas wicara, jadi itu. Jadi tingkat 1 di desa adat sudah kerta desa, tingkat 2-nya di kabupaten kota, kan dan ini setelah melewati mediasi di kecamatan, kemudian tingkat kasasinya kalau kita andaikan seperti itu, setarakan dengan itu, ada di tingkat provinsi. Nah, jadi karena ini sudah kasasi gitu, setara dengan kasasi, maka keputusan Sabekerte MDA Provinsi Bali bersifat final dan mengikat gitu, Bu Ayu. Tidak bisa diganggu gugat berarti Pak Tut. Suka tidak suka, senang tidak senang, puas tidak puas, mau tidak mau, mau tidak mau, kan? Resiko mencelak meriki ke Sabekerte MDA Provinsi Bali, dia keputusannya final dan mengikat. Final artinya pun telas, sudah akhir ini. Mengikat ya harus ditaati, harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Itu dia. Nah, selesai sudah sampai di situ. Gitu. Kalau di kabupaten kota kan masih ada kesempatan 14 hari atau 2 buku sejak diputuskan. Gitu. Nah, kalau di provinsi tidak ada celah lagi. Dan tetapi untuk mengambil keputusan itu masalahnya di provinsi, dan itu karena ini final dan mengikat, maka panureksan apalagi Sabekerte di provinsi itu jadi lebih mendalam, lebih komprehensif dia, dan jadi detail segala macam, sehingga yang sampaikan ada administratif, ada saksi-saksi, ada penureksan lapangan. Tempo hari kami ada menyelesaikan di situ kejadiannya di Karangasem, tetapi para pihak, ada pihak yang disebut sebagai saksi itu ada ampun nganten Ketabanan bensade di Pupuan, bayang Pupuan kan itu. Ya, jadi ya harus alih mereka ditemui itu pergi setempat. Ragane sedang sungkan, dan bersidayang tayang pun lingsir, sudah tua begitu, ia digali informasinya dari lapangan langsung gitu. Seperti itu. Nah, ada satu kerap kali kami paling tidak melakukan pemeriksaan itu sampai belasan kali di provinsi. Ada yang paling alot di situ sampai 37 kali melakukan persidangan pemeriksaan. 37 kali, 37. Baik. Para pihak, saksi-saksi yang terlibat, yang mengetahui soal itu, itu 37 kali. Baru ada hasil penureksan, kemudian persidangan tidak cukup sekali, gitu. Persidangan Sabekerte ini. Gitu. Jadi benar-benar dipertanggungjawabkan apa yang disebutkan sebagai keputusan final dan mengikat, itu dia. Nah, setelah ada keputusan final dan mengikat, mungkin kan ada apa dasar dari MDA Provinsi Bali, baik Sabe Panureksa maupun Sabekertenya nanti melakukan pemeriksaan, mengambil keputusan, kan dan pertanyaan kuncinya. Tentu karena ini adalah wicara murni adat, itu maka dasar keputusannya itu akan diacukan, itu bukan diajukan, diacukan, mengacu utama pada hukum adat yang berlaku di desa adat bersangkutan. Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk aweg-aweg, dalam bentuk peraram. Aweg-aweg ini setara dengan undang-undang dasar lah kalau di desa adat itu. Gitu.
Ya, kalau di Republik Undang-Undang Dasar, kalau nike di desa adat adanya awe-gawe gitu. Kemudian ada perarem-perarem. Nah, kemudian dari perarem ada juga nanti pasuare-pasuare atau keputusan, atau ada juga catur dreste. Catur dreste itu kune dreste, kebiasaan yang sudah turun-temurun berlangsung, dihormati, ditaati, dijalankan terus-menerus secara rajag di desa adat itu juga dipelajari. Kemudian ada berdasarkan sastra dreste, itu misalnya ada berupa prasasti, ada berupa ili kita, gitu lah, tinggalan di situ di desa adat itu. Kemudian ada juga yang namanya loke dreste. Loke dreste disesuaikan dengan hukum yang berlaku di suatu daerah dalam bentuk peraturan daerah, dalam bentuk keputusan kepala daerah, dalam bentuk perundang-undangan kalau di negara, ke loke dreste. Terus ada berdasarkan desa dreste. Kengken desa di desa adat bersangkutan itu menghadapi masalah ini sebelumnya kalau ada gitu. Jadi tatanannya itu tetap hukum adat dan adat yang berlaku di desa adat bersangkutan, gitu Bu Ayu. Jadi tan main-main, nak mulutan je main-main niki gitu lah. Nah, memang serius gitu. Karena ini keputusan ini dan sudah di provinsi itu bersifat final dan mengikat gitu. Nah, karena itu jadi keputusan ini setelah dia diputuskan di provinsi, lalu disampaikan kepada para pihak. Siapa para pihak itu? Pertama tentu para pihak yang mewicara. Nah, wicara adat di Bali itu kemungkinannya ada wicara antara krama dengan krama. Yang itu. Nah, itu. Dua, antara krama dengan pihak dengan pihak lembaga. Bisa krama dengan Banjar Adat, krama dengan desa adat. Kan itu dia. Tadi krama dengan krama, krama dengan lembaga. Kan itu. Atau kemungkinan ketiganya terjadi wicara itu lembaga dengan lembaga. Perebutan watas desa misalnya itu otomatis desa dengan desa gitu. Krama sareng lembaga contohnya napi nih ke? Nah, krama dengan lembaga misalnya ada terkait itu tentang tanah. Nah, di satu sisi krama bersangkutan merasa ini tanah dua tetamian penglingsirnya, leluhurnya. Tetapi di pihak lain, pihak desa adat mengklaim juga niki sebagai dua desa gitu lah. Itu kan bisa jadi itu anunya. Atau kemudian ada krama dikenakan sanksi tertentu. Sanksi kesepekan gitu misalnya. Kalau di Badung Selatan ndak kesepekan istilahnya kambangan gitu. Nah, saru-saru tan bangun tan boleh suaran kulkul, tan boleh ayahan gitu. Tan aja nyatua gitu. Puikina aja Banjar aja desa gitu. Itu dia. Kemudian dia merasa keberatan atas keputusan desa itu kan bisa jadi. Nah, itu dia. Nah, lembaga dengan lembaga kan sudah itu. Nah, itu disampaikan kepada para pihak yang mewicara. Kemudian disampaikan kepada pihak desa untuk melaksanakan. Karena berdasarkan hukum adatnya tentu desa adat bersangkutan yang juga mesti melaksanakan. Kemudian tentu jajaran majelis, majelis kabupaten kota, majelis kecamatan gitu. Juga para pihak terkait di situ ada pihak keamanan, kepolisian misalnya, ada teritorial, di situ ada pihak TNI dan seterusnya, ada mohon bantuan pengamanan atas ini gitu. Juga dikoordinasikan, disampaikan kepada lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan,
peradilan, pengadilan, gitu kan. Jadi semua kepala daerah juga disampaikan, mulai dari kalau memang desa ada, kemudian kabupaten kota, sampai Pak Gubernur juga diberikan tembusan itu, sifatnya tembusan, untuk diketahui bahwa penyelesaian wicara adat oleh majelis ini memang berlaku sah resmi dia, dalam tatanan adat dan hukum adat di Bali. Baik, ya pemirsa Bali TV, itu dia tadi informasi atau penjelasan dari Bapak Ketut Sumarte, beliau selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, tadi kita sudah disampaikan hasil keputusan MDA ini kepada siapa saja diteruskan atau disampaikan seperti ini, ya Pak Tut. Nanti di segmen yang terakhir kita kembali Pak Tut menggali informasinya. Sebelum menjelang 1 jam. Ya pemirsa Bali TV, kita masih ada satu segmen, nanti terakhir di segmen yang keempat kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir masih dengan topik kita, yakni kedudukan keputusan Sabekerte Majelis Desa Adat Bali dalam penyelesaian wicara adat. Nah, pada segmen yang sebelumnya tadi kita sudah sempat membahas bahwa keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali kepada siapa-siapa saja diteruskan atau disampaikan keputusannya tersebut setelah mendapatkan final. Karena keputusan MDA ini bersifat tidak bisa diganggu gugat atau mutlak, finish atau final. Demen sing demen, mau sing mau, suka tidak suka, senang tidak senang, nyak sing nyak harus. Ini keputusannya kalau sudah A tidak boleh maju lagi kemana-mana. Terus A niki Pak seperti nikah. Kenapa di MDA Provinsi Bali diberi kewenangan seperti itu? Karena per prinsip wicara ini kan harus selesai. Masalah ini apalagi nanti antar lembaga, gitu kan? Karena atau sudah dimiliki dari dasar ya Pak. Wicara itu wicara kelembagaan seperti gugatan tentang proses pengadilan bendesa misalnya. Kalau itu kan tidak boleh ada kevakuman pemerintahan desa adat itu, hingga harus selesai. Dan setiap pihak yang mengajukan permohonan keberatan, permohonan penyelesaian wicaranya ke MDA itu, terutama ke MDA Provinsi Bali, kami selalu menekankan bahwa kalau sudah wicaranya ditangani, diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian wicara di MDA Provinsi Bali, maka konsekuensinya ini pada akhirnya harus diterima karena final dan mengikat. Kita biasanya, kami di MDA Provinsi dari Sabe Panurikse itu sudah akan menyampaikan, selalu bahkan menyampaikan, tahu artinya final dan mengikat gitu. Di awal. Iya, di awal. Kalau tidak mau begitu, silakan tidak jadi ke sini. Itu yang Pak Tut tadi sampaikan, risiko masuk ke MDA. Iya benar. Sama dengan sudah ke MA gitu, sudah final di situ kasasi, biar ada PK, sudah ada PK lagi ada PK kembali kedua kali gitu. Sing suwun-suwun nanti masalah gitu. Ini kan harus diselesaikan gitu. Nah, karena di tatanan adat Bali itu tidak ada lagi setelah MDA Provinsi Bali gitu, maka di MDA Provinsi Bali sudah selesai, tidak ada lagi PK-PKan, peninjauan kembali. Sekali itu final dan mengikat. Karena itu di dalam penyelesaian wicara, MDA ini sangat berhati-hati, terutama di final dan mengikat di MDA Provinsi Bali. Jadi prinsipnya senantiasa kami akan dorong untuk diselesaikan secara baik-baik gitu.
lewat penyama berayaan. Nyama beraya nak iraga sebenarnya menyama meberaya. Saya kata tepuk gitu. Kita orang di dalam satu widangan desa adat, apalagi satu banjar, apalagi pesemetonan yang metugelan ajak meyegan iki kati ngerepotin. Ngerepotin gumi niki. Itu kan ampun berat itu sebenarnya gitu. Yang paling bagus kan kalau kita sakit bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalau tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, minta pertolongan kepada pihak yang bisa menyembuhkan, kan gitu. Siapa yang bisa menyembuhkan? Ada dokter, wenten balian, wenten paranormal, durusang gitu. Nah, di dalam tatanan adat, ketika tidak bisa menyelesaikan wicara sendiri, lewat kerta desa niki pihak yang bisa nepasin. Kemudian Sabekerta di MDA. Dan itu final di provinsi. Suka tidak suka, nyak sing nyak menmai harus prakata. Ya itu mekanismenya. Nggak ada istilah ngotot-ngototan, pokoknya nggak ada gitu. Iya, tadi Pak Tut sempat menyampaikan dan yang juga menjadi sebenarnya bahan pertanyaan Tiang ya Pak Tut ya. Karena di Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini semua keputusan yang diputuskan nanti adalah bersifat final atau mengikat, tidak boleh diganggu gugat. Saya tadi sempat mau menanyakan loh Pak Tut, apakah sebelum yang bersengketa tersebut kasusnya masuk ke MDA, mereka tidak diberikan pertimbangan atau pemahaman, diajak ngobrol bareng. Niki kalau sampun masuk Riki, keputusan sing tadi diganggu gugat final, apakah mereka paham atau tahu sehingga agar tidak ketika keputusan yang mereka dapat itu sudah keluar dari MDA tidak memuaskan hati mereka, mereka tidak kecewa atau malah menjadi dendam seperti itu Pak. Bagus, pertanyaan bagus nih. Di awal sampun diberikan otomatis nih, Nike sudah standar dia. Jadi sebelum mau masuk ke wicara, wicara niki elingan ketika diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian wicara, ini sudah masuk ke persidangan dia. Nah, sebelum dia masuk ke sana, Sabekerta menangani niki, otomatis akan ditempuh lewat jalur namanya penyama berayaan. Itu penyama berayaan niki ya diselesaikan sendiri. Ketika ini tan memargi, masuk dia yang kedua namanya jalan penengah. Penengah ini dia menjadi mediasi. Nah, mediasi ini para pihak yang mewicara, yang kari ada pikobat, berselisih gitu, bersengketa, itu didudukkan masing-masing. Mekanismenya bisa lewat kaukus dia dulu takenin siki-siki, yang puluhan langsung negeri menjaguran kan berat masih majelis gitu. Ben ngerepotin bumi. Ngerepotin bumi gitu. Ini temen ragam ya kan itu ajak nyama, ajak pisaga, ajak timpal ngoyong-ngoyong, mabot gitu kan sing bener tuh gitu. Sehingga takunin suang-suang gitu. Ada kalanya kalau memang kami menilai standarnya ini rasanya sudah bisa didudukkan sama-sama, ya didudukkan sama-sama, diberikan pihak ini berbicara, diberikan ini memberikan keterangan, kemudian ini juga mengajukan saksi, ini juga ini gitu. Berapa kali setelah begini baru dicarikan formulanya. Nah, kira-kira cari titik temu. Ini dipakai prinsip adat, unjuk lungsur, tune luweh gitu. Kan itu dia prinsipnya, yang namanya prinsip adat itu druenang sarang-sarang gitu, pada payu, pada lasia. Nah, itu dia. Ya, jadi sama-sama kan tidak boleh kemudian ini inginnya 10. Ini inginnya bersikukuh juga 10. Kan tidak mungkin dia. Ketika ini ingin 10 juga, ini ingin 10, sehingga ketemu titiknya. Kecuali nabung nih 10 dari 20 kan. Ini lagi 10, ada 10 nih kaperbutin 10 kan kengke. Nih nyuang 10 nih 0 ya. Kan gitu. Nah, ketika ini terus gimana? Ini turun, ini naik, itu titik temu. Nah, itulah.
Itu dia mekanismenya, sederhananya. Ketika itu tidak tercapai, ya gimana? Maka lewat penepas wicara tadi itu. Pemutusan dia. Pemutusan hanya oleh Sabekerte. Tentu keputusan Sabekerte itu diambil setelah mekanisme niki tidak mencapai kesepakatan, tidak mencapai hasil. Lewat penyamebrayaan tidak berhasil, lewat mediasi atau penengah tidak berhasil, gitu loh. Nah, ngotot nih, pokoknya gitu. Ini pokok lu kan modal, modal disetor pokoknya lu gede-gede gitu. Tapi bicara pokoknya bohong dia, gitu tidak tercapai kesepakatan, maka harus diselesaikan lewat penepas wicara, lewat pasukertan. Pasukertan itu sudah akhirnya sampai di provinsi seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan dengan kedudukan hukumnya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kemudian pihak ini setelah Pasukertan Sabekerte MDA Provinsi Bali ada keputusan final dan mengikat, tetap juga tidak mau menjalankan, kan itu dia. Artinya secara hukum adat pragat nih ke. Pragat ya. Nah, mungkin tinggal ke desa adat. Kalau diantar krama desa adat nganuin, niki harus jalanan. Benten mungkin sedang niki 3 saudara kandung perebutin karang nih kemudian ampun ada final mengikat desa adat nyalinan sesuai dengan gawe-gawenya dijalankan set gitu. Ada juga itu masih ini tidak menerima, ya sudah namanya final mengikat kan tinggal harus dipatuhi gitu. Itu dia. Nah, kalau kemudian dimensi adatnya selesai, tetapi dimensi lain-lainnya mungkin ada unsur pidana murninya, ada perdata murninya di situ. Itu bagaimana kan gitu. Maka unsur adatnya selesai satu hal. Harus kalau ada pidana lagi itu, bukan pidana, yaitu berproses ke tatanan hukum negara, mulai dari kepolisian, kemudian pengadilan dan seterusnya. Itu loh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi di MA, urusan. Tetapi dimensi adatnya ini selesai. Gitu. Misalnya ada yang beririsan begitu pencurian benda sakral Pertima misalnya, atau yang masih populer dalam ingatan publik di situ misalnya ada orang asing yang berwisata ke Bali dikategorikan melakukan pelecehan terhadap tempat suci gitu atau simbol-simbol suci gitu kan, adatnya kan dekat di meguru piduke, kena pamidanda, meguru piduke, biaya ditanggung, dengan adatnya nih ke selesai. Kemudian dari sisi tatanan hukum positif negaranya, di situ imigrasi mengambil keputusan, gubernur mengambil kebijakan, mendeportasi, kemudian imigrasi mendeportasi, itu lanjutan dari si adatnya yang sudah selesai. Kinten loh. Adatnya selesai, tapi untuk pidananya tetap jalan. Harus. Ini kan dua ranah yang berbeda. Itu kalau terjadi irisan antara ranah hukum adat dengan ranah hukum positif negara. Kinten loh. Tatanan apakah pidana ataukah perdata. Ada kalanya seperti itu. Tapi kalau memang adat murni dia, wicara adat murni adat, itu saja yang diselesaikan adatnya. Adat Banten. Dan itu sudah selesai ketika sampai di provinsi. Nah, kami sangat berharap Krama Bali dimanapun sedang berada, desa adat bisa sesegera mungkin menyelesaikan wicaranya, bahkan pikobat gitu ya, kapi ambang gitu, baru hambatan sedikit, ada rasa sing enak gitu itu, agar diselesaikan lewat mekanisme penyamebrayaan. Paling elok itu gitu.
Nak iraga ka terus tepuk, Nggih, terus patut. gini gitu loh. Jadi hidupnya Allah mani dimatine nak ngewokin orang lain juga gitu. Dobas keras-keras gitu. Karena Bali tidak lepas dari menyamai beraya. Nah, kan istilah adat nih ke lemete tenjengai lung, itu cenik lantang, itu ini adat tatanannya fleksibel dia, gitu. Makanya sarpane ya seperti jalan ular, fleksibel. Nih komandan Bu Ayu. Ya. Wah, tidak terasa 1 jam sudah Pak Tut. Iya, terima kasih banyak Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali sudah berbagi informasinya terkait topik kita ya Pak Tut ya, yakni kedudukan keputusan Sabekerte Majelis Desa Adat Bali dalam penyelesaian wicara adat. Terima kasih kehadirannya Pak Tut sekali lagi. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Karena sudah 1 jam tidak terasa. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.